Dan sekarang saya mau coba switch dari sini ya, karena di sini sudah kita sedikit modifikasi. Kita coba switch dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya mau melanjutkan perbaikan laptop Lenovo, dimana di video sebelumnya saya sudah melakukan pengecekan dan ternyata laptop ini ada masalah di tombol power keyboardnya, sehingga laptopnya tidak bisa nyala ya, alias mati total. Dan untuk tanda-tandanya sudah ada di video tersebut, sudah saya buatkan. Oke, dan untuk kondisi sekarang masih seperti di video yang lalu, yaitu tegangan 3,3 volt untuk switch powernya drop ya. Oke, kita coba lakukan pengukuran lagi. Oke, dan ini adalah kaki kedua dari pin terakhir. Oke, pin satunya ini, dan ini pin terakhir adalah ground, dan pin sebelumnya adalah 3,3 volt untuk switch on off-nya. Oke, di sini hanya ada 0,14 volt saja. Oke, berarti ada short di jalur plus atau di jalur groundnya. Oke, kita coba lepas dan kita lakukan pengukuran. Oke, dan ada 3,3 voltnya kalau dilepas keyboard. Oke, dan di video sebelumnya saya sudah lakukan menutup dua pin terakhir ya, yaitu pin plus dan juga groundnya untuk tombol switch dan bisa nyala. Dan sekarang saya mau melakukan percobaan menutup salah satu pinnya ya. Di sini saya mau lakukan menutup pin untuk ground yang mengarah ke keyboardnya. Saya akan tutup dengan tujuan menonaktifkan salah satu jalur ya, baik itu ground ataupun plusnya. Dan di sini saya akan coba menutup jalur groundnya, biarkan plusnya masuk ke keyboard. Apakah jalur plusnya akan short atau memang normal ya kalau kita tutup untuk jalur groundnya. Dan kalau normal berarti jalur groundnya yang bermasalah. Oke, saya nggak tahu apa bisa. Dan ini yang akan saya gunakan untuk menutup jalur ground yang ke keyboard. Oke, dimana jalur ground adalah pin terakhir ya. Oke, pin terakhirnya mau saya tutup.
Untuk ini saya akan posisi ujung. Oke. Dan ini adalah pin terakhir yang saya tutup. Oke. Kalau sudah, kita coba pasang kembali. Dan kita ukur apakah tegangannya drop atau memang normal ya. Kalau normal berarti jalur groundnya memang bermasalah dan jalur plusnya normal. Oke, karena sedikit terhalang sama solasinya, jadi nggak kesulitan juga ya. Oke, kita cek untuk tegangan plusnya. Oke, tegangan plusnya tidak menurun, kalau hanya 3,27 ya. Ada sedikit penurunan. Oke, dan ini hanya satu pin yang ditutup ya. Kalau kemarin 2 pin ditutup, yaitu plus sama groundnya, sekarang hanya groundnya saja. Dan kalau melihat supply-nya seperti itu, dan sepertinya bisa nyala ya. Oke, kita coba on kan. Iya, dan bisa nyala. Oke, dan berarti kita bisa menyimpulkan bahwa jalur groundnya lah yang bermasalah ya. Berarti sekarang kita tinggal memikirkan bagaimana caranya membuat jalur ground baru yang nantinya kita hubungkan ke tombol switch ya. Oke, dan sekarang saya akan coba cek dulu untuk kondisi tombolnya. Oke, dan sekarang kita matikan dulu. Oke, di sini saya akan mengembalikan lagi ke posisi awal, yaitu melepas solasi yang menempel di pin pertama ya, yang menutupi tombol groundnya. Oke, untuk solasinya mau saya lepas lagi, dan kita pasang lagi tanpa menggunakan solasi, dan kita coba cek di tombol powernya ya. Mudah-mudahan saja tombol powernya masih bisa diperbaiki.
Oke, ini sudah dikembalikan dan tentunya ini tidak nyala ya, karena memang untuk tegangannya drop. Oke, di sini saya coba lepas untuk tombol keyboardnya, tepatnya tombol power. Di sini saya akan coba melakukan pengecekan di tombol powernya. Hati-hati ya, untuk tombol power ini memiliki lampu, jangan sampai lampunya keganggu ya. Karena kuat sekali hal ini. Oke, sepertinya kameranya harus lebih didekatkan lagi biar lebih jelas ya. Oke ya, dan di sini ada 2 jalur. Yang satu ground dan satu plus ya. Dan ternyata jalurnya yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Oke, ini satu ke bawah dan satu lagi, iya, yang satu lagi ke atas. Oke, dan di sini kita harus memisahkan antara jalur satu dengan jalur satunya lagi untuk mengetahui mana jalur plus dan mana jalur min ya. Oke, di sini kita harus membelah plastiknya agar antara jalur yang atas dan juga yang bawah bisa terpisah ya. Oke, ini sudah terbelah. Oke. Dan di sini kita harus potong ya. Tapi tentu jangan sampai salah memotong. Jadi yang akan kita potong adalah plastik yang tidak memiliki sirkuit atau jalurnya ya, yang polos. Oke, yang saya tusuk dengan pinset ini adalah jalur yang kosong untuk bagian atasnya.
dan ini bisa kita potong. Oke, seharusnya di sini menggunakan silet, tapi sepertinya saya tidak memiliki silet ya. Oke, kita harus menggunakan pisau dengan ukuran yang kecil ya, dan juga tajam, agar tidak memotong bagian yang lain yang seharusnya tidak kita lakukan pemotongannya. Oke, sepertinya dengan cutter agak sedikit sulitnya. Oke, saya gunakan cutter. Gagangnya saya lepas dulu ya. Oke, akhirnya bisa dipotong juga. Oke, yang dimaksud dua bagian adalah seperti ini. Ada bagian bawah dan juga bagian atas ini. Dan ini kondisinya sudah terpisah ya. Oke, kita coba lakukan pengukuran. Manakah yang ground dan manakah yang plus. Oke, dan ternyata plus yang di atas untuk tegangan plusnya, dan untuk yang di bawah adalah min, karena kalau ujung tester yang berwarna merah saya tepatkan di bagian bawah, maka tanda min akan muncul ya, berarti itu tandanya pengukuran atau pemasangan testernya kebalik. Oke, berarti yang bawah ini adalah ground ya. Oke, sekarang kita stop dulu sampai di sini. Karena dua bagian ini sudah kita pisah ya. Dan langkah selanjutnya adalah saya akan kembali menutup pin groundnya. Pin groundnya akan saya tutup untuk di bagian soket keyboardnya. Oke, ini jangan dulu ditutup karena kita masih membutuhkan
kembalikan lagi untuk menutup pin yang tadi. Oke, sekarang kita buka lagi keyboardnya dan kita lakukan penutupan lagi untuk jalur groundnya. Memang untuk pengerjaan seperti ini susah-susah gampang. Yang pasti harus santai, kita jangan terlalu dibawa tegang atau serius, kita relax saja. Oke, kita lakukan penutupan seperti tadi. Kita tutup untuk groundnya. Memang untuk menutup bagian ground ini karena ada di ujungnya tempatnya, jadi agak-agak susah juga. Oke, dan sekarang kita kembali lagi ke depan ke bagian tombol powernya. Dan seharusnya sekarang kita mendapatkan tegangan 3, sekian volt ya. Mungkin 3,3 kurang. Oke, karena sekarang groundnya sudah tidak mungkin berfungsi. Oke, dan sekarang sudah tidak berfungsi, dan kini saya ngambil groundnya dari body keyboardnya. Oke, dan sepertinya body ini bisa kita manfaatkan untuk menggantikan tombol ground yang ke keyboard. Oke, dan sekarang saya mau coba switch dari sini ya. Kalau tadi kita dari bagian dalam, karena di sini sudah kita sedikit modifikasi, kita coba switch dari sini. Oke, dan bisa nyala. Dan kalau sudah seperti ini, mungkin tinggal sedikit lagi ya, sedikit lagi kita lakukan modifikasi dan semuanya bisa berjalan dengan normal. Oke, dan apa saja yang harus kita lakukan setelah tahapan seperti ini? Berarti di sini kita tinggal memanfaatkan body keyboard ini yang akan nanti kita jadikan sebagai ground, menggantikan jalur ground yang dari motherboard melalui keyboard karena jalur tersebut bermasalah. Jadi kita buat jalur baru
dan akan memutus jalur ground yang datang dari keyboard ya, karena memang itu bermasalah, mungkin di tengah sini atau tahu sebelah mana ya, karena di sini kita tidak melakukan pembongkaran keyboard. Oke, dan kebetulan untuk bodinya adalah ground. Oke, nanti kita putus jalur ground yang ke dalam, kita manfaatkan jalur ground yang sedikit tersisa di sini untuk memanfaatkan nanti tombol switchnya ya. Oke, apa saja yang akan kita butuhkan? Mungkin di sini kita membutuhkan penghantar, baik itu kabel ataupun sejenisnya, dan diusahakan sebetulnya setipis mungkin ya. Oke ya, di sini sedikit saya gambarkan untuk masalah yang terjadi di laptop ini ya. Oke, ini adalah dua buah jalur, dimana yang satu adalah min dan yang satu adalah plus, dan ini memiliki supply atau tegangan sekitar 3,3 nya. Oke, dimana jalur min yang mengalami masalah. Oke, dan di sini kita sudah putus untuk jalur min yang dari soket yang mengarah ke keyboard ya. Oke, ini saya putus. Oke, dan nanti untuk jalur yang ke switch, di sini saya tulis SW, kita putus juga ya. Oke, kita putus. Jadi kita melakukan pemutusan jalur di soket keyboard dan juga di dekat switch ya. Oke, karena body keyboard ini berpolaritas min untuk keyboardnya ya, saya kasih tanda ground. Karena ini sudah kita putus, nantinya kita akan buatkan sambungan ke ground atau ke body keyboard. Oke, jadinya seperti itu. Sementara jalur ini tidak kita gunakan, kita manfaatkan body dari keyboard yang bertegangan min. Oke, dan jalur ini tidak kita fungsikan, hanya kita gunakan jalur plusnya saja, sedangkan minnya kita ngambil dari body keyboard. Dan untuk media penyambungan dari tombol switch ke body keyboard, di sini saya mau menggunakan solatif yang bersifat konduktif ya, atau bisa menghantarkan arus listrik. Dan biasanya solatif tersebut banyak di casing laptop atau di layar, di kabel fleksibel ke layar biasanya suka ada, dan berbentuk silver biasanya. Oke, nanti saya akan sedikit contohkan untuk jenis solatifnya. Oke, jadi dengan solatif ini tidak membuat mengganjal ya. Jadi tetap tipis dan
bisa kita tempelkan di body keyboardnya, sehingga tombol switch akan bisa berfungsi kembali ya. Oke, mudah-mudahan sedikit gambaran dari saya bisa sedikit membantu permasalahan teman-teman juga yang mengalami masalah pada tombol switch, khususnya laptop-laptop yang memiliki tombol power di keyboard ya. Dan ini tidak semua masalah ini kabel ground yang bermasalah ya. Saya sering menemukan di laptop Asus kadang tombol plusnya, dan khusus untuk tombol plus kita harus menambah kabel ke sini. Dengan proses sama juga, kita potong untuk plus yang di dekat switchnya dan kita tutup plus yang ada di keyboardnya. Tinggal gitu aja ya. Hanya saja untuk plus berarti kita harus membuat kabel menggunakan kabel kecil saja yang nantinya kita sambung di dekat switchnya. Oke, mungkin untuk ground sedikit lebih mudah, tapi untuk plus yang bermasalah di jalurnya cukup lumayan rumit ya, karena kita membutuhkan penyambungan dari kabel ke jalur yang ditempel di atau di print di plastik seperti jalur keyboard ini. Oke, jadi seperti apa solatip yang bersifat konduktif? Di sini akan sedikit saya contohkan. Oke, di sini sepertinya ini adalah solatip konduktif ya. Untuk lebih memastikan, kita coba ukur saja. Dan biasanya solatip seperti ini memiliki sifat penghantar yang cukup bagus ya. Oke, kita coba ukur. Oke, dan ini bukan besi ya, ini murni solatip. Oke, kita coba ukur ya. Dan ini solatip tapi bersifat konduktif ya. Oke, jadi saya akan menggunakan ini solatip seperti ini untuk menyambungkan jalur ground ke body keyboard, dengan harapan dengan menggunakan solatip seperti ini tidak akan mengganjal, itu ya maksudnya. Mungkin bisa saja kita menggunakan kabel, tapi untuk menempelkan antara kabel dengan jalur yang ada pada keyboard itu sangat sulit ya. Kadang bisa nempel, kadang tidak. Dan nantinya ketika tombol dipencet, kadang-kadang bisa nyambung, kadang-kadang juga tidak ya. Tetapi saya sudah buktikan beberapa kali untuk perbaikan tombol keyboard. Lakban ini atau solatip ini cukup ampuh ya, dan jarang sekali bermasalah lagi ya. Oke, dan untuk solatipnya, karena ini sudah ditempel di benda lain, mungkin kita perlu solatip yang benar-benar masih lengket ya, masih nempel, karena itu akan memudahkan kita saat melakukan modifikasi nanti. Oke, di sini saya coba cari dari bekas layar.
ini solatif bekas fleksibel layar. Oke, ini juga sama, bersifat bisa menghantarkan arus listrik. Oke, jadi saya mau menggunakan ini saja, dan sebetulnya kita nggak butuh banyak ya, hanya untuk menyambungkan ground ke body keyboard ya. Mungkin hanya beberapa mili saja, sekitar 2 sampai 3 mili. Untuk tambah merekatkan, kita nanti bisa tutup lagi dengan menggunakan solasi. Oke, kita potong dulu. Sini saya menggunakan gunting ya, karena kalau pisau kurang rapi. Oke, paling yang kita butuhkan sekitar 1,5 mili saja ya. Oke, untuk lebarnya seperti ini. Oke, di sini saya akan dekatkan lagi untuk kameranya biar lebih jelas ya. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Oke, karena jalur yang kita potong tadi adalah jalur bagian atas, dan yang kita potong pas yang kosongnya, yang tidak ada jalurnya ya, dan itu adalah bagian plus. Oke, yang ini adalah bagian plus, dan yang min yang ada di bawah. Oke, berarti ini harus kita potong, yang nantinya akan kita gantikan ke body keyboard. Oke ya, jadi sebelum kita memotong jalur groundnya, di sini kita harus memisahkan dulu antara jalur ground dengan pelapis keyboard bagian tengah. Oke, seperti kita ketahui bahwa jalur keyboard atau sirkuit keyboard terdiri dari 3 lapisan ya. Lapisan atas, tengah, dan bawah. Oke, lapisan tengah yang memiliki sirkuit, dan lapisan tengah berfungsi sebagai pemisah, dan lapisan bawahnya lagi adalah sirkuit lagi. Oke, jadi kita tinggal
memisahkan lapisan tengah dengan bagian bawah yang berfungsi sebagai ground. Oke, sebelum nantinya kita putus. Oke, dan mungkin tahapan ini tidak akan saya rekam ya, karena proses pengerjaan saya agak sedikit terganggu juga kalau sambil rekam ya, karena terhalang sama kamera. Jadi mohon maaf ya, nanti saya akan update setelah beres dan bisa berfungsi ya. Namun untuk secara teoritisnya seperti itu untuk gambarannya ya. Oke, saya kerjakan dulu, tapi nggak saya rekam ya. Oke, jadi mohon pengertiannya karena saya agak kesulitan kalau sambil direkam karena terhalang juga sama kamera ya. Oke ya, dan sekarang sudah saya pasang, sudah dilakukan modifikasi sesuai dengan skema yang tadi sudah saya gambarkan ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi nanti untuk skemanya saya gambarkan kembali ya, biar gambarannya lebih jelas. Oke, dan sekarang sudah beres untuk tombolnya, dan memang saya tidak bisa buatkan video karena untuk pengerjaan tombol ini terlalu kecil ya. Jadi saya tidak bisa rekam karena aktivitas saya agak sedikit terhalang sama kamera ya. Jadi agak susah juga melakukannya ya. Oke, dan sekarang semuanya sudah oke, sudah normal. Oke, dan tombolnya pun berfungsi kembali normal. Oke, dan sekarang tombolnya sudah kembali berfungsi, walaupun proses untuk modifikasi tombol ini tergolong sulit ya. Tapi kalau kita ada kemauan dan terutama sabar ya dalam mengerjakannya, dan mungkin cara ini cukup memerlukan kesabaran ya, dan ketelitian tentunya. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya, ngapain juga susah-susah benerin tombol gitu kan, kenapa nggak ganti saja keyboard yang baru. Oke, dan di sini saya maksudkan atau bertujuan agar proses penggantian tombol dilakukan setelah kita lakukan pengecekan tombol keyboard ya. Seperti di video sebelumnya, saya lakukan dulu pengecekan tombol keyboard, dan apabila dinyatakan tombol keyboardnya masih pada normal atau berfungsi, kenapa tidak kita perbaiki tombol powernya saja, karena tombol keyboardnya masih bisa kita gunakan ya. Kecuali tombol keyboardnya sudah banyak sekali yang bermasalah, ditambah lagi tombol power yang bermasalah, tentunya jalan terakhir adalah kita ganti. Dan satu hal yang paling penting adalah ketika kita melakukan penggantian keyboard, belum tentu kualitas dari material dan juga saat kita gunakan sama dengan keyboard yang orinya ya, atau yang bawaannya. Oke, jadi mungkin hal itu yang menjadi pertimbangan saya. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini, dan saya nyatakan untuk laptop ini sudah selesai diperbaiki. Nanti tinggal beresin casing dan lain sebagainya.
Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.